Couples, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Kali ini dalam episode kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga GKI. Saya Vika. Jika Anda pernah membeli peluit anjing dan sudah mencobanya dan Anda tidak mendengar apa-apa saat meniup peluit anjing itu, jangan sangka peluit Anda rusak lalu buru-buru minta pengembalian dana. Manusia memang tidak bisa mendengarnya, tapi anjing Anda bisa. Dan itu karena konstruksi unik dari peluit anjing dan juga keunikan pendengaran anjing itu sendiri yang menangkap suara yang tidak pernah Anda bisa dengar. Anjing mampu mendengar frekuensi suara dari 250 Hz hingga 50.000 Hz. Sementara telinga manusia hanya bisa mendengar maksimal 20.000 Hz. Ini berarti bahwa ketika Anda meniup peluit anjing yang menghasilkan nada tinggi, anjing Anda dapat mendengarnya tetapi telinga Anda tidak. Keadaan ini ada baiknya, karena saat peluit anjing digunakan untuk latihan, tidak akan membuat manusia jengkel karena juga ikut mendengarnya. Peluit anjing diciptakan untuk berkomunikasi antara pemilik anjing dengan anjingnya, antara pelatih dengan anjing yang dilatihnya. Ada banyak komunikasi manusia dengan anjing yang juga bisa dilakukan dengan frekuensi yang masih bisa didengar oleh manusia. Misalnya dengan suara panggilan atau dengan tepukan-tepukan tertentu. Namun, diperlukan juga sebuah alat untuk mengintervensi perhatian anjing kita dengan peluit khusus. Tentu prosesnya perlu pelatihan dan kebiasaan sehingga alat ini bisa bekerja dengan maksimal. Dari peluit anjing ini kita bisa belajar bahwa komunikasi bisa terjadi jika ada satu frekuensi. Untuk yang tidak satu frekuensi tidak bisa menangkapnya. Saat tidak bisa tertangkap, maka akan menghasilkan kesalahpahaman. Dalam kehidupan dengan pasangan, sebenarnya komunikasi kita tidak serumit seperti antara manusia dengan anjing yang frekuensinya berbeda. Kita ini punya bahasa yang dimengerti dan banyak cara-cara komunikasi yang umum yang manusia miliki. Ya, semua karena kita dan pasangan kita adalah sama-sama manusia. Namun seringkali kita mengalami masalah-masalah karena tidak nyambungnya antara ekspektasi dengan realita. Banyak pasangan asik melakukan sikap yang menurutnya sudah paling tepat. Asik dengan hobinya, menyatakan cinta menurut bahasanya, dan yang merasa sudah melakukan apa yang menurutnya cara itu sudah paling tepat dalam menjalin relasi dengan kita. Hasilnya kita merasa ia belum memenuhi harapan kita, dan sebaliknya pasangan sudah merasa berjuang keras untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa. Di momen seperti ini penting untuk kita melakukan intervensi. Seperti contoh peluit anjing tadi, perlu ada intervensi untuk mengalihkan fokus pasangan pada apa yang kita rindukan. Bagaimana caranya? Yang pertama, katakan dengan lugas bahwa ada yang perlu disamakan antara harapan diri Anda dengan pasangan Anda. Yang kedua, kenali pola komunikasi. Tiap orang punya pola komunikasi yang unik. Ada yang belak-belakan, ada yang tertutup. Ada yang suka pakai kode-kode, ada yang lugas. Seharusnya kita sudah cukup mengenal seperti apa pasangan kita. Tetapi tiap manusia dinamis. Maka penting bagi kita untuk mau belajar terus mengenali pasangan kita. Dan penting juga untuk menunjukkan seperti apa pola kita kepada pasangan kita. Dan yang ketiga, sepakati waktu kalibrasi. Dalam perjalanan relasi ada kalanya kita masuk dalam satu masa di mana kita perlu kembali menyamakan apa yang menjadi standar kita dan apa yang menjadi standar pasangan kita. Dalam dunia alat ukur,
Proses penyamaan alat dengan standar ukuran disebut kalibrasi. Penting kita punya waktu rutin untuk memeriksa apakah ada yang perlu kita lakukan yang untuk memenuhi harapan-harapan pasangan kita. 1 Korintus 1 ayat 10 berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Mari terus mengusahakan menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam pernikahan kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.